Halo everybody, kali ini info unik akan membahas tentang Sejarah proklamasi. apa sajakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya untuk subscribe, like, share dan komen. Channel Info Unik tetap memberikan info-info unik. Tahukah kalian, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Presiden RI pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil Indonesia dan diketik oleh Sayuti Melik. Banyak yang tidak tahu ternyata ada beberapa hal-hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini loh. Mulai dari teks proklamasi yang dibuang hingga nyaris disita Jepang. Berikut ini 5 fakta yang terjadi pada hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. 1. Ternyata teks asli proklamasi sempat dibuang di tempat sampah. Naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tempat sampah. Naskah tersebut ditulis oleh Bung Karno sekitar pukul 4 pagi WIB, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah selesai, Bung Karno memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Usai mengetik, Sayuti Melik meremas-remas naskah itu. Sayuti Melik mengira naskah yang berbentuk tulisan sudah tidak terpakai lagi karena sudah ada naskah ketikan. Lalu naskah itu dibuang ke tempat sampah. Namun, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Diah, wartawan asal Aceh yang ikut mendokumentasikan proklamasi. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional pada 1992, BM Diah telah menyimpannya selama 47 tahun. 2. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno ternyata hasil rekaman ulang. Rekaman teks proklamasi yang biasa kita dengar adalah hasil rekaman ulang. Pasalnya, pada saat itu, teknologi belum begitu canggih sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Soekarno baru dilakukan 6 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1951 di studio RRI. 3. Dokumentasi proklamasi nyaris disita oleh Jepang. Hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Namun, berhasil diselamatkan oleh Franz Mendur yang juga termasuk salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ini. Hasil rekaman proklamasi ditanam oleh Franz Mendur tepat di bawah pohon yang berada di Harian Asia Raja, supaya tidak ditemukan oleh pihak Jepang. 4. Kain bendera didapat dari pasukan Jepang. Kain bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati adalah kain dari pasukan Jepang. Pemberi kain itu adalah Hairul Basri, seorang perwira dari Departemen Buatan Jepang yang saat itu sedang berada di kantor Jawa Hokokai. 5. Pembacaan teks proklamasi ternyata pada waktu bulan Ramadan. Tanggal 2 Ramadan, Soekarno, Hatta dan Rajiman Wediodiningrat bergegas ke Dalat, Vietnam, untuk membicarakan kemerdekaan dengan Jenderal Tarauchi. Di mana tepat pada tanggal 6 Ramadan, Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Hal inilah yang kemudian membuat para pemuda di bawah Sultan Syahrir bergerak untuk meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Dalam proses singkat, dan dengan dukungan segenap rakyat Indonesia yang bersiap, semua turut ikut turun menjaga proklamasi untuk dapat dilaksanakan dengan lancar. Walau puluhan tentara Jepang terlihat bersiaga. Tidak hanya bersama umat Islam, umat beragama lainnya pun terlibat dalam prosesi proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun kemudian dibacakan tepat pada 9 Ramadan 1334 Hijriah, atau pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Baik, itulah 5 fakta unik mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga informasi ini dapat mengingatkan kita untuk terus menjaga dan mempelajari sejarah bangsa Indonesia.